Baik, Saudari Bilkis Kanaya Hantika, bisa kita mulai? Bisa. Oke, Bilkis Kanaya, coba ceritakan tentang diri kamu terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan, saya Bilkis Kanaya Hantika. Saya mahasiswi teknik sipil di Universitas Pertamina. Nah, bidang yang paling saya minati adalah struktur, karena bagi saya struktur itu jantung dari sebuah bangunan. Selama kuliah, saya mendalami mata kuliah seperti mekanika teknik, struktur beton, struktur baja, dan saya juga pernah menjadi asisten praktikum fisika dasar. Itu yang melatih saya untuk menjadi teliti dan terbiasa menjelaskan hal teknis ke orang lain. Di luar akademik, saya aktif di organisasi kampus, jadi saya cukup terbiasa bekerja dengan tim yang beragam. Saat ini saya sedang mempersiapkan diri untuk masuk ke industri konstruksi, khususnya di perusahaan Bapak Ibu. Oke, kenapa kamu melamar di PT PP dan kenapa posisi ini? Bisa dijelaskan? Baik, saya memilih PT PP karena sebagai BUMN konstruksi, perusahaan ini menangani proyek-proyek berskala besar, dan itu berarti dampaknya juga langsung ke pembangunan infrastruktur nasional. Itu hal yang ingin saya jadi bagian dari proyek. Untuk posisi manajemen proyek dengan fokus struktur ini, sejalan dengan apa yang saya pelajari selama kuliah. Saya juga sadar posisi ini bukan cuma soal analisis struktur teknis, ada juga koordinasi dengan banyak pihak, seperti desainer, konsultan, kontraktor, dan buat saya itu bagian yang paling menantang. Tapi juga yang paling menarik untuk dikembangkan, gitu Bu. Ceritakan sedikit boleh terkait pengalaman kamu menghadapi kesulitan dalam tim dan bagaimana kamu menyelesaikannya? Baik, waktu itu saya pernah ikut kepanitiaan di organisasi kampus. Ada anggota tim yang pandangannya berbeda soal prioritas kerja. Sampai sempat terjadi ketegangan. Saya merasa perlu ada yang menjembatani supaya pekerjaan gak terhambat. Jadi saya coba mendengar dahulu, saya cari tahu alasan di balik masing-masing pandangan, baru setelah itu saya usulkan pembagian tugas yang lebih jelas, biar gak ada tumpang tindih. Hasilnya situasi jadi lebih tenang, pekerjaan tetap selesai tepat waktu. Dari situ saya belajar di lingkungan kerja nanti, terutama proyek yang banyak stakeholdernya, mendengarkan dulu sebelum beraksi itu penting. Menurut kamu sendiri, apa sih kekuatan dan kelemahan yang kamu miliki? Baik, kekuatan saya yaitu adaptabilitas dan kerja tim. Ini terbukti dari keaktifan saya di organisasi kampus yang harusnya saya bekerja dengan orang-orang berbeda karakter. Saya juga dikenal sebagai pendengar yang baik. Nah, menurut saya itu penting untuk memahami kebutuhan rekan kerja atau klien nanti. Untuk kelemahan, saya cukup terbuka soal ini. Kemampuan presentasi saya masih perlu saya kembangkan. Saya juga masih belum bisa menyampaikan materi yang dengan mengalir, dengan percaya diri penuh. Karena itu saya sedang aktif melatihnya lewat kesempatan ini dan dari kesempatan sebagai presenter di organisasi atau forum seminar terkait teknik. Oke, bagaimana kamu menangani tekanan atau deadline yang ketat? Oke, untuk itu saya sadar dunia proyek konstruksi itu tidak akan lepas dari tekanan. Saya sadar deadline laporan, perubahan desain mendadak, atau itu suatu hal yang wajar terjadi. Jadi saya menghadapinya pertama, saya atur prioritas kerja sejak awal. Yang kedua, saya jaga komunikasi terbuka dengan tim, supaya kalau ada masalah, bisa dibicarakan lebih awal sebelum jadi krisis. Saya juga percaya penting untuk tetap punya waktu istirahat di luar kerja supaya kondisi mental tetap stabil walaupun tekanannya berkelanjutan. Gitu, Bu. Oke, bagaimana sih penguasaan kamu terhadap software seperti SAP 2000, ITEPS, atau Primavera? Oke, untuk bagian ini saya akan jujur di mana dasar teori dan pengenalan software itu sudah saya banyak dapatkan selama kuliah. Tapi kalau soal praktik langsung, saya akui itu masih terbatas. Karena saya tahu ini kebutuhan penting untuk posisi ini, saya sedang aktif memperdalamnya sendiri. Termasuk saya berencana mengikuti pelatihan sertifikasi Primavera
SAP 2000 dan ITEPS itu sendiri. Jadi gap ini saya sadari saya punya rencana untuk menutup gap ini dengan nanti kemampuan pelatihannya. Oke. Apa yang kamu lakukan jika diminta melakukan sesuatu yang menurut kamu tidak etis oleh atasan? Untuk hal itu, saya akan sampaikan keberatan saya langsung ke atasan tersebut, tetapi dengan sopan dan profesional. Saya akan jelaskan alasan konkret, jadi menurut saya itu kenapa bermasalah. Jadi bukan menolak begitu saja tanpa penjelasan. Kalau situasinya cukup serius dan tidak ada titik temu, saya akan pertimbangkan untuk membawa ke pihak yang lebih berwenang, HR misalnya, atau atasan yang lebih tinggi sesuai jalur yang ada di perusahaan. Bagi saya, integritas itu penting, tapi caranya harus tetap profesional, bukan konfrontatif. Begitu, Bu. Oke. Di mana kamu melihat diri kamu 5 tahun ke depan? Untuk 5 tahun ke depan, saya harap saya sudah punya jam terbang yang cukup di mana manajemen proyek struktur dan menguasai berbagai tools seperti software yang sudah kita bahas tadi, dan bukan cuma dari teori. Idealnya saya juga pernah terlibat setidaknya satu proyek gedung bertingkat dari awal proyek itu sampai akhir proyek itu. Selain itu, saya ingin kemampuan presentasi dan negosiasi saya lebih matang, karena saya sadar itu penting sebagai peran saya di manajemen proyek untuk koordinasi dengan banyak pihak. Saya berharap 5 tahun ke depan hal-hal tersebut dapat tercapai. Oke, terima kasih. Saya rasa wawancara di sini sudah dicukupkan terlebih dahulu. Untuk kamu sendiri, apakah ada pertanyaan untuk kami? Baik, terima kasih kembali, Bu. Saya mempunyai pertanyaan. Mungkin di posisi manajemen proyek struktur yang saya lamar ini, biasanya seperti apa sih jenjang pengembangan karir seseorang di perusahaan ini untuk beberapa tahun pertama? Saya ingin tahu lebih lanjut supaya saya bisa berkontribusi sesuai arah pengembangan yang perusahaan harapkan, sesuai visi dan misi serta tujuan saya juga. Begitu, Bu. Terima kasih.